Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Minggu ini kita akan masuk materi kaitannya dengan inclusive security dan privacy ya. Em, dan ini materi yang mungkin kadang seringkali terabaikan gitu ya, seringkali terabaikan dalam konteks atau diskusi keamanan, cyber atau privacy dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kita akan belajar bagaimana sistem keamanan dan privacy itu seharusnya dirancang untuk semua, jadi inklusif gitu. Jadi tidak bisa bahwa kalau kita bicara security hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya atau membukanya. Jadi bukan hanya pengguna ideal gitu. Jadi kalau kita bicara mungkin kita bicara WhatsApp atau bicara Proton atau PGP gitu ya. Nah, kita harus bagaimana menjadikan security services itu menjadi sebuah layanan yang inklusif gitu ya. Jadi contoh misalkan kalau teman-teman sebagai seorang ini ya calon atau bahkan mungkin sudah bergerak di bidang keamanan cyber dan forensik digital gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita dihadapkan pada beragam tantangan nyata gitu ya. Bagaimana merancang sistem autentikasi atau ya sistem autentikasi untuk penyandang disabilitas gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik gitu ya. Kalau kita bicara OTP dan sebagainya, apakah itu bisa untuk penyandang disabilitas gitu ya, dengan berbagai karakternya dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau kita bicara refugee gitu ya, ini mungkin tidak tidak banyak terjadi di Indonesia atau ada yang terjadi gitu ya. Misalkan bagaimana melindungi data pengungsi gitu ya, dan sebagainya, bagaimana memahami ancaman berbasis budaya dan usia dan sebagainya gitu ya. Jadi topik kali ini kita tidak hanya bicara teknologi gitu ya, tapi kita bicara kaitannya dengan nilai humanity, jadi kemanusiaan dalam desain sistem keamanan gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin masih sangat-sangat jarang gitu ya dilakukan, mungkin di Indonesia gitu ya. Apakah solusi kita itu inklusif gitu, atau justru malah diskriminatif secara kita tidak sadari gitu ya. Oke, em, nah kalau kita bicara beberapa ini ya, memahami keragaman pengguna. Nah ini menjadi bagian penting kalau kita dalam mendesain sebuah sistem keamanan, tentu konteksnya bagaimana kita fokus kepada kebutuhan pengguna atau memahami keragaman pengguna gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan seperti misalkan ketika kita misalkan mendesain gitu ya, sistem keamanan dan privacy gitu. Nah, kadang-kadang kita seringkali gitu ya hanya membayangkan satu tipe pengguna gitu ya. Ya mungkin yang melek gitu ya, melek digital atau sehat secara fisik gitu ya, atau yang paham teknologi gitu. Namun pada kenyataannya kan tidak seperti itu gitu. Mungkin banyak eh, produk atau layanan yang tidak tingkat adopsinya rendah karena tadi kita fokus kepada satu pengguna gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa dunia digital saat ini gitu ya, juga dihuni oleh mereka-mereka yang memiliki keterbatasan, baik itu secara kognitif, visual, kemudian juga motorik dan maupun pendengaran. Nah, mari kita coba lihat gitu ya beberapa kategori keterbatasan yang harus menjadi konsiderasi kita dalam mendesain sebuah sistem keamanan atau privacy yang inklusif gitu. Nah, yang pertama kalau kita bicara ini ya, cognitive impairment gitu ya, atau gangguan kognitif. Jadi gangguan kognitif ini kalau bisa dikata misalkan seperti misalkan buta huruf gitu ya. Buta huruf illiteracy gitu ya, buta huruf atau kesulitan mengingat gitu ya. Dari difficulty in remembering gitu ya, kesulitan mengingat gitu ya. Nah, tentu ini berdampak langsung pada sistem autentikasi seperti password gitu ya. Kebayang kalau ya orang tua atau kadang-kadang kita juga lupa password gitu ya. Jadi akan berdampak pada tadi sistem autentikasi gitu ya. Yang seringkali kadang sulit dihafal gitu ya. Nah, solusinya apa gitu? Jadi kalau kita bicara solusi ya tentu kita membuat sebuah misalkan ya instruksi yang sederhana dan memberikan opsi autentikasi lainnya gitu ya. Itu
Itu salah satu contoh saja gitu ya. Nah, kemudian kita bicara visual impairment gitu ya. Visual impairment ini apa gitu ya? Misalkan kaitannya dengan gangguan penglihatan gitu ya. Jadi termasuk kebutaan atau buta warna gitu ya. Nah, mungkin salah satu teman saya juga dosen di Telu ya, dokter dia yang bersangkutan ada buta warna gitu ya. Tapi ini bagaimana tantangannya gitu ya. Nah, ini berdampak pada apa? Mungkin pada saat kita bicara elemen visual seperti CAPTCHA gitu ya, yang berbasis gambar. Ini kan menyulitkan gitu. Atau penggunaan warna sebagai salah satu indikator. Kemarin kita bicara warna untuk password parameter dan sebagainya gitu. Artinya yang kita buat ini pada dasarnya juga tidak inklusif karena memang ada sebagian orang yang memiliki gangguan penglihatan gitu ya. Kemudian ada yang bicara ini ya, dexterity impairment gitu ya, atau gangguan motorik gitu. Jadi dalam konteks ini pengguna gitu ya, pengguna dengan keterbatasan gerakan tangan, misalkan mungkin kesulitan gitu ya, mungkin kesulitan menggunakan mouse gitu ya, mouse atau mengetik dan sebagainya gitu ya. Jadi desain sistem harus bisa apa namanya diakses dengan keyboard atau perintah suara, misalkan contoh gitu ya. Kemudian ada yang hearing, nah hearing impairment gangguan pendengaran gitu ya. Nah ini mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi apa interaksi gitu ya, interaksi yang berbasis audio seperti misalkan ada verifikasi suara atau instruksi video tanpa subtitle dan sebagainya. Nah dengan kata lain apa? Bahwa kalau kita bicara inklusivitas itu bukan tentang menambahkan fitur gitu ya untuk kelompok tertentu, melainkan menjadikan apa? Menjadikan sistem kita ini secara default dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang gitu. Tapi memang ini tantangan gitu ya. Karena dalam konteks kita UI UX itu biasanya kita fokus pada beberapa target user gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana secara default dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Termasuk apa? Termasuk ya mungkin mereka yang berada dalam posisi yang paling rentan dan sebagainya. Nah, ya kalau kita bicara ada teknologi nih, teknologi pembaca layar atau screen reader gitu ya. Jadi teknologi screen reader ini gitu ya. Screen reader ini juga atau pembaca layar adalah sebuah salah satu solusi ya, yang mungkin paling fundamental dalam apa ya? Mungkin dalam menjembatani gitu ya akses informasi bagi pengguna tunanetra gitu ya atau yang mengalami gangguan penglihatan gitu ya. Misalkan contoh. Kemudian juga misalkan ada mungkin pembaca layar gitu ya, bekerja dengan cara mengubah konten digital baik teks maupun lainnya menjadi suara atau speech atau disebut sebagai speed sanitizer gitu ya, atau speed sanitizer atau ke dalam bentuk braille gitu ya, braille display gitu ya dengan bentuk atau misalkan bantuan keyboard atau perangkat braille gitu ya. Pengguna bisa tadi mungkin menavigasi halaman, membaca konten, hingga misalkan mengisi formulir dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita lainnya misalkan beberapa tantangan gitu ya. Di sini bahwa kalau kita lihat sebenarnya ya pada dasarnya teknologi ini tidak bisa bekerja secara otomatis gitu ya. Jadi jika desain sistemnya tidak ramah dan accessible gitu ya. Jadi misalnya gitu ya, kalau kita lihat apa ya gambar tanpa deskripsi gitu ya, alt text akan terbaca hanya sebagai image tanpa makna gitu ya. Nah, tentu ada butuh tombol-tombol tanpa label yang jelas yang akan membuat apa yang nanti pada dasarnya itu bisa membuat kebingungan gitu ya. Nah, tentu sebagai seorang desainer gitu ya, sebagai seorang engineer atau praktisi keamanan ya. Nah, tugasnya kita gitu ya, bukan hanya membuat sistem yang aman gitu ya, tapi juga bicara bagaimana itu dapat diakses, digunakan untuk semua dan sebagainya. Karena apa? Karena sistem yang aman tidak bisa tidak apa ya, tidak bisa diakses pada akhirnya juga bingung gitu, ya, tidak berguna gitu dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan kita ya sebagai seorang desainer atau praktisi keamanan dan seterusnya.
Nah, mungkin contoh misalkan, ini ada misalkan coba teman-teman mahasiswa pikirkan misalkan sistem autentikasi yang umum seperti login dua faktor gitu ya, atau two factor authentication gitu ya, atau CAPTCHA. Apa tantangan umum yang dihadapi pengguna tunanetra gitu? Nah, bagaimana solusinya? Ada yang coba bisa menjawab? Ini misalkan contoh nih, kan kita pakai two factor authentication atau login dua faktor gitu, atau CAPTCHA gitu. Kira-kira tantangan yang dihadapi oleh pengguna netra seperti apa dan kira-kira solusinya seperti apa? Ganti biometrik, Pak. Ganti biometrik, gimana detailnya? Izin untuk two factornya mungkin password dan sidik jari, mungkin seperti itu. Oke. Ya mungkin sebenarnya tergantung tunanetranya apa dulu kan ya. Kan itu juga jadi Benar. tantangannya. Ya kalau sidik jari misalkan tangannya cacat ya bisa jadi nggak masalah bermasalah juga gitu ya. Kalau matanya nggak jelas atau apa itu jadi menjadi tantangan gitu ya. Jadi ini menjadi PR juga gitu ya. Artinya bagaimana kita apa ya, membuat sebuah aplikasi, go- janganlah ya aplikasi mungkin yang dalam konteks keamanan yang benar-benar disability friendly gitu ya. Namun permasalahannya kan disability friendly ini kan eh, case-nya beda-beda. Nah, itu mungkin itu menjadi sebuah diskusi lah. Nah, ini menjadi tantangan. Artinya apa kebanyakan apa yang kita buat biasanya itu sulit untuk menembus yang disebut sebagai inclusive security dan sebagainya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, em, teman-teman semuanya ini kalau kita lihat di sini ada solusi alt text gitu ya. Nah, teks alternatif gitu. Eh, jadi salah satu solusi sederhana sebenarnya dan namun sangat vital dalam menciptakan sistem yang inklusif adalah penggunaan alt text gitu ya, atau teks alternatif pada elemen gambar di halaman website gitu. Contoh misalkan gini ya. Coba perhatikan kode ini ya. Image search flower.jpg gitu. All picture of a flower bla 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 gitu. Nah, di sini eh, ALT ini menyediakan deskripsi gambar dalam bentuk teks yang nanti kemudian akan dibaca oleh screen reader. Bagi pengguna tunanetra ini atau dengan gangguan penglihatan, ini bukan hanya sekedar apa ya semacam informasi tambahan, tapi salah satunya cara untuk memahami konten visual yang mereka tidak bisa lihat secara langsung gitu ya. Jadi dalam konteks keamanan atau privacy ini juga penting gitu ya. Nah, bayangkan misalkan bila CAPTCHA gitu ya. CAPTCHA visual itu tidak dilengkapi alternatif teks eh, atau lainnya yang mungkin berbasis audio. Ya, sistem seperti ini secara tidak langsung ya tadi mendiskriminasi gitu sebagian pengguna gitu. Jadi dalam konteks kalau kita CAPTCHA, ya CAPTCHA itu pada secara tidak langsung pasti ya diskriminasi pada sebagian pengguna, khususnya tadi penyandang disabilitas gitu ya. Nah, sebagai tentu sebagai kita sebagai teman-teman sebagai mahasiswa gitu ya, bagaimana kita harus memperhatikan bahwa hal-hal seperti misalkan ALT text ini bisa menentukan apakah sistem kita itu benar-benar inklusif atau justru ya menyingkirkan atau tidak mempertimbangkan kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya gitu. Nah ini coba mungkin 1 menit atau apa ya. Coba teman-teman buka satu laman website pemerintah atau institusi lainnya ya di teman-teman yang sering teman-teman akses gitu. Apakah semua gambar memiliki fitur alt text yang informatif? Nah, jika tidak gitu, bayangkan bagaimana pengalaman pengguna tunanetra disabilitas mengakses layanan publik tersebut. Ada yang mau kasih ini, coba 1 menit. Ya, mungkin pengalaman di laman web pemerintah yang atau lainnya gitu ya, yang sering kita lakukan tidak apa yang tidak memilih apa apakah semua gambar itu memiliki alt text yang informatif?
Nah, jika tidak, bayangkan bagaimana pengalaman pengguna tunanetra tersebut gitu. 1 menit. Oke, ada yang mau komen? Ya Pak izin, Ya, silakan. saya coba cari salah satu web Pemkap. Kemudian memang di gambarnya itu alternatif teksnya itu tidak ada sih Pak. Hmm. Kebanyakan tidak ada. Jadi mungkin eh, orangnya orangnya itu jadi nggak tahu di website itu ada apa saja gitu yang tertampil. Hmm. Oke. Ya, ya mungkin bisa ada beberapa website di pemerintah itu yang sudah ada gitu ya. Cuma memang kalau kita lihat kebanyakan website pemerintah itu memang apa ya, belum memenuhi standar aksesibilitas web gitu. Jadi eh, eh, contoh penggunaan alternatif teks ya, ALT teks ini ya, khususnya untuk gambar gitu ya. Nah, nah mungkin ini sebuah tantangan bagaimana tadi mewajibkan ada standar-standar aksesibilitas dan seterusnya gitu ya. Kalau di DKI itu ada beberapa website yang memang sudah menerapkan gitu ya, untuk beberapa penyandang disabilitas gitu. Oke, berikutnya kalau kita lihat ini ada apa? Inklusivitas nih, inklusivitas dalam suara dan teks ya. Nah ini video caption atau subtitle. Nah ini kalau video caption dan subtitle kan umum ya. Jadi mungkin dia bisa melihat, membaca gitu, tidak mendengar gitu ya. Ini kan ada hal-hal yang jadi apa membangun sistem yang inklusif adalah tadi ya dengan caption atau subtitle pada video. Nah, eh, pada dasarnya ini sebenarnya bukan bagian dari fitur tambahan gitu ya, tapi lebih kepada sebagai apa ya, lebih menjadi sebuah bagaimana memahami konten audiovisual gitu ya. Misalkan contoh, misalkan bayangkan misalkan mahasiswa yang tunanetra atau apa ya ingin mengikuti kuliah daring gitu ya, atau ingin menonton video dalam atau pengguna misalkan pengguna yang menonton video dalam bahasa asing gitu ya. Nah, tentu tanpa caption ya mereka akan tertinggal gitu ya. Itu yang pertama gitu. Contoh misalkan kalau di sini ya kalau di dalam video gitu ya, kalau kita lihat ini ada yang closed caption gitu, apa closed caption gitu ya. Jadi kalau closed caption secara manual di YouTube Studio, jadi ini seolah-olah gitu ya, seolah-olah apa sebagai sebuah
menjadi sebuah fitur ya, menjadi sebuah fitur dan tapi secara sosial ini adalah menjadi sebuah bentuk ini ya, bentuk sebuah demokratisasi atau keadilan akses dan sebagainya gitu ya. Nah, tentu dalam konteks ini sebagai pengembang gitu ya, sebagai pengembang atau engineer, nah kita harus menganggap caption ini bukan fitur opsional gitu ya, tapi sebagai sebuah standar atau eh, sebuah standar atau etika gitu ya dalam membangun sebuah sistem yang benar-benar user experience, digital experience dan sebagainya gitu. Jadi ini minimal tadi ada beberapa orang yang bisa terbantu dengan adanya caption ini. Jadi bukan sebuah pilihan tapi menjadi sebuah keharusan dan sebagainya gitu. Jadi kalau contoh misalkan eh, ya kita contoh misalkan lihat video tutorial keamanan itu. Sederhananya apakah mereka menyediakan subtitle atau tidak gitu. Dalam beberapa bahasa misalkan. Nah, jika tidak gitu ya, siapa yang misalkan yang dikecualikan atau pemahaman kontennya seperti apa dan sebagainya. Ya minimal tadi dalam konteks video tutorial keamanan gitu ya. Biasanya kan ada video gitu kan, ada orang yang juga apa namanya gerakan untuk tunanetra gitu itu satu. Kemudian ada subtitle dan sebagainya. Dulu kan seperti itu ya. Dulu di TV-TV kan berita yang sebelumnya tidak ada apa yang apa translate ke bahasa tunanetra, sekarang sudah banyak dan sebagainya gitu. Nah, itu juga menjadi hal tantangan menarik bagaimana dalam konteks keamanan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini design font dan text for accessibility gitu ya. Jadi kita kadang apa ya? Kadang mungkin menganggap desain huruf sama tata letak teks hanyalah soal estetik gitu ya. Padahal apa? Padahal sebagian pengguna terutama mereka dengan gangguan penglihatan atau kognitif, ini bisa menjadi penentu apakah mereka bisa menggunakan layanan digital dengan nyaman dan atau tidak sama sekali gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan. Nah, ada beberapa prinsip dasar yang mungkin wajib kita terapkan ya dalam desain teks dan font agar benar-benar inklusif gitu ya. Jadi yang pertama kalau kita lihat gitu ya, misalkan situs atau aplikasi itu harus tetap berfungsi saat diperbesar gitu. Jadi kadang-kadang kita zoom out. Saya punya teman-teman waktu PhD dia benar-benar disabilitas, ya ada fitur ya dia tetap bisa diperbesar, diperkecil tapi tetap berfungsi dengan efektifnya. Karena ini tadi mungkin ini sangat-sangat berguna ya bagi pengguna yang low vision gitu ya, yang mengandalkan fitur zoom atau fitur zoom in, zoom out dan sebagainya gitu. Yang kedua tadi jangan gunakan warna saja gitu ya dalam menyampaikan makna gitu. Misalkan contoh hijau, kuning, merah gitu ya. Tanpa apalagi dalam konteks security ya, hijau, kuning, merah. Bayangkan kalau yang buta warna gitu. Ya mungkin kalau eh, teman-teman yang di BSN yang sekolah sandi mungkin buta warna boleh nggak masuk buta warna? Nggak boleh ya. Nah, saya kan gitu ya, misalkan nggak boleh masuk yang buta warna gitu ya. Tapi kan, nah sebenarnya kan kalau kita bisa membuat sebuah sistem yang benar-benar inklusif, hal-hal yang tadi membatasi orang buta warna itu juga bisa diminimalkan lah. Jadi eh, ini yang pertama gitu ya. Kemudian yang juga gunakan misalkan kombinasi gitu ya, warna kontras tinggi gitu ya, agar teks itu bisa terlihat jelas, baik itu di layar maupun baik itu saat diperbesar maupun saat diperkecil gitu ya. Kemudian kita juga hindari ini ya, hindari placeholder gitu ya. Placeholder sebagai label sebagai ini ya, sebagai label form gitu ya. Karena apa? Karena saat pengguna mengetik gitu ya, placeholdernya menghilang dan ini tentu membingungkan gitu ya, terutama bagi pengguna yang screen reader gitu. Kemudian yang terakhir apa? Pastikan kolom isian atau form field itu mudah ditemukan dan tentunya jelas gitu ya.
Jadi gunakan label eksplisit dan struktur yang logis. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang pada dasarnya sebenarnya akan menentukan apakah user experience itu terasa inklusif atau tidak, atau jangan-jangan membuat frustasi sebagian kelompok rentan ya. Jadi ini ada sebuah quote gitu ya. Kalau kita sebut sebagai good design is invisible, but inclusive design gitu ya. Design is intentional gitu. Jadi good design is invisible. Contoh kita WhatsApp ya. Jadi good design itu invisible karena kita tidak pernah pusing dengan bagaimana pertukaran, bagaimana menyimpan private key kita dan sebagainya. Jadi inclusive design is intentional gitu ya. Jadi inclusive design itu ya memang ada tujuannya untuk siapa gitu. Nah, kalau kita lihat misalkan coba aplikasi yang kita sering gunakan gitu. Apakah misalkan contoh nih, coba saya mau buka aplikasi apa ya? Aplikasi Gojek. Kira-kira aplikasi Gojek itu bisa diperbesar atau kecil? Kayaknya nggak bisa deh. Coba ada nggak aplikasi yang bisa diperbesar, diperkecil? Kalau website mungkin ya. Ada nggak? Saya mau buka website yang mana ini? Nah, kalau website masih bisa diperbesar, diperkecil. Izin Pak, mungkin WA Pak bisa Pak. Oh, WA bisa ya? Coba saya WA. Teksnya Pak. Oh, teksnya ya? Eh, tapi teksnya nggak bisa nih kalau yang di mana yang bisanya? WA, WA pakai ini ya? Atau saya nggak bisa? Iya Pak, WA di HP Pak. Jadi font size-nya bisa diatur jadi large, medium, dan Oh gitu ya, oke. Berarti harus disetting ya? iya Pak. Oke, ya itu contohnya seperti itu. Di eh, tadi kalau saya lihat ada beberapa aplikasi ada yang nggak bisa gitu ya. Eh, dan nah, contoh WhatsApp itu mungkin tadi dia melihat bisa zoom in, zoom out dan sebagainya gitu ya. Nah kita coba, nah tentu ini tantangan pada saat kita membuat desain tuh. Apakah bisa untuk yang tadi para kelompok-kelompok rentan dan sebagainya. Oke, nih make your text accessible gitu. Nah, dalam konteks bagaimana kita apa ya, membuat teks kita itu lebih mudah diakses gitu ya. Jadi membuat teks yang mudah dibaca bukan hanya soal pilihan font gitu ya, atau lagi ukuran atau warna gitu ya. Ini soal memastikan bahwa semua pengguna termasuk mungkin mereka yang memiliki gangguan kognitif atau apa ya disleksia gitu ya atau sekedar mungkin para pengguna baru dapat memahami isi halaman tanpa hambatan gitu ya. Nah, ada dua pendekatan ya. Pendekatan yang pertama eh, ada standar metrik ya. Jadi kita menggunakan standar metrik keterbacaan gitu ya. Jadi situs seperti misalkan Wikipedia gitu ya, biasanya dia itu menyediakan tautan ke berbagai rumus keterbacaan itu, seperti misalkan apa namanya eh, Gunning Fogg Index dan sebagainya gitu ya. Biasanya metrik ini membantu kita untuk mengukur tingkat apa ya kesulitan bahasa dalam teks kita gitu. Nah, biasanya untuk situs pemerintah, misalkan pendidikan atau sistem keamanan yang mungkin melibatkan publik yang luas gitu ya. Teks yang terlalu teknis ini akan tentunya menyulitkan banyak pihak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita mengikuti panduan ya, panduan aksesibilitas desain, misalnya Genome gitu, ya. Genome Accessibility Guideline. Nah, bicara Genome Accessibility Guideline ini ya tadi menjelaskan bagaimana mendesain antarmuka pengguna UI yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Nah, ini tentu mencakup layout, navigasi, label elemen, dan sebagainya hingga struktur informasi yang konsisten. Gitu. Nah, tentu perlu kita ingat bahwa
keamanan gitu ya, keamanan dan privacy itu, security and privacy itu hanya bisa terwujud secara merata ketika semua orang bisa memahami cara mengakses dan tentu mengontrolnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara teks, ya teks hanya tidak bisa dibaca adalah hambatan yang mungkin eh, tak terlihat dalam konteks inklusi digital gitu ya. Jadi ini tantangannya gitu ya. Mungkin misalkan contoh nih, kalau mungkin pilihlah misalkan di salah satu aplikasi yang mungkin sering kita gunakan gitu ya. Nah, biasanya analisis keterbacaannya gitu, analisis dalam satu metric credibility. Makanya contoh pada saat misalkan saya di Pusdatin Kemendikbudristek kita meluncurkan rumah pendidikan, biasanya tim itu ada namanya melakukan uji keterbacaan gitu. Uji keterbacaan itu tadi melakukan analisis keterbacaan dengan satu metrik gitu ya. Apakah teksnya terlalu rumit? Jika iya ya bagaimana seharusnya disederhanakan tanpa menghilangkan makna teknis dan sebagainya. Nah, itu biasanya ada uji keterbacaan dan seterusnya. Nah, ini tentu tantangan pada saat teman-teman mendesain sebuah aplikasi atau apapun lah gitu ya. Nah, kemudian kita bicara inklusivitas dalam konteks umur ya. Mungkin anak-anak atau lansia gitu ya. Nah, salah satu ini ya, nah umur tentu ini menjadi salah satu aspek penting dalam inklusivitas yang kadang-kadang sering terlewat gitu ya. Padahal apa? Usia itu mempengaruhi bagaimana seseorang memahami, berinteraksi, dan juga apa juga terlindungi gitu ya dalam konteks sistem digital dan seterusnya. Nah, ada beberapa ini ya, kelompok yang coba karena kita lihat. Yang pertama anak-anak ya. Anak-anak ini kalau dalam konteks Facebook itu to be 13 before sign ya, why 13. Namun kalau dalam konteks Indonesia anak-anak itu ya umur 17 tahun itu sebelum dia 18 ya itu masih anak-anak gitu ya dalam konteks Indonesia ya. Dalam konteks misalkan Facebook, nah ini kalau kita bilang Facebook dan banyak platform lainnya ya menetapkan batas usia minimal 13 tahun itu untuk mendaftar. Kenapa 13 ya? Karena di bawah usia tersebut ya. Hukum seperti COPPA ini child ini ya, Children Online Privacy Protection gitu ya. Yang di Amerika itu mensyaratkan persetujuan orang tua, ada consent dari orang tua gitu ya. Tapi ini bukan hanya soal legalitas ya. Anak-anak belum mampu sepenuhnya memahami resiko. Jadi mereka bisa dengan mudah membagikan data sensitif atau data pribadinya tanpa menyadarinya. Nah, tantangannya adalah bagaimana mendesain sistem yang security by default untuk anak-anak gitu ya. Nah, tentu dalam konteks Indonesia anak-anak itu 17 itu masih anak-anak juga itu. Nah, ini mungkin dicek. Yang kedua adalah lansia ya, senior citizen gitu ya. Senior citizen atau lansia gitu. Nah, biasanya tadi lansia ini menghadapi tantangan yang berbeda. Pertama mungkin gitu ya, kurangnya literasi atau mental model yang terbentuk di era sebelum teknologi gitu ya. Jadi mental modelnya berbeda dengan anak-anak Gen Z dan sebagainya gitu ya. Dan kerentanan terhadap penipuan online gitu ya. Banyak lansia yang mungkin tidak paham sistem autentikasi dua faktor gitu. Mungkin coba diriset apakah lansia itu menggunakan two factor authentication? Mungkin tidak. Atau malah justru misalkan percaya pada phishing karena tampilannya seolah-olah otentik. Nah, di sini apa? Di sini inklusivitas itu berarti apa? Membuat sistem yang tidak hanya aman ya, tapi juga mudah dipahami ya secara intuitif dan digunakan oleh generasi yang tidak tumbuh bersama teknologi seperti baby boomer dan sebagainya gitu. Jadi usia bukan hanya sekedar angka gitu ya, tapi faktor penting dalam merancang pengalaman security dan privacy digital ya harus adil gitu ya. Jadi bagaimana kita merancang sebuah sistem yang mudah, aman dan sebagainya. Nah, contoh misalkan ya, kalau kita lihat, bayangkan misalkan kita mendesain sebuah sistem keamanan untuk dua pengguna, satu misalkan SMP gitu ya, berusaha berusia gitu ya, berusia 12 tahun gitu ya.
dan satu lagi pensiunan berusia 70 tahun gitu ya. Apa pendekatan berbeda yang akan kita lakukan agar keduanya terlindungi dan merasa nyaman menggunakan sistem digital atau sistem atau aplikasi platform digital yang kita buat. Gimana? Ada yang coba mau komentar ya? Ini misalkan bayangkan kita sedang mendesain sebuah sistem keamanan nah, untuk dua pengguna, satu pengguna yang anggaplah SMP berusia 12 tahun dan satu lagi pensiunan berusia 70 tahun itu. Nah, apa pendekatan apa pendekatan berbeda yang akan kita lakukan ya agar keduanya terlindungi dan merasa nyaman menggunakan sistem aplikasi kita ya. Ada yang mau komentar? Oke, tidak ada. Oke, kita lanjut. Oke, itu tentu nanti. Oke, ini dalam konteks saya coba sampai selesai ini cuma sampai slide 12 ya. Eh, ini more inclusivity atau culture gitu ya. Inklusivitas budaya gitu ya. Jadi keamanan bukan satu ukuran untuk semua gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, ketika kita membicarakan budaya dalam konteks keamanan dan privacy gitu ya, kita tidak hanya membicarakan negara atau etnis gitu ya. Jadi budaya itu kan ya mencakup misalkan nilai, norma, kemudian ada praktik sosial, kemudian tingkat literasi digital dan sebagainya gitu ya. Nah, misalnya kita di negara seperti Jerman gitu ya. Privacy adalah nilai sosial yang sangat dijunjung tinggi gitu ya. Sehingga misalkan pengguna sangat waspada terhadap pengumpulan data. Jadi beda dengan di Indonesia gitu. Kalau di Eropa seperti Jerman itu privacy itu dijunjung tinggi gitu. Jadi jarang sekali kalau kita temui sub aplikasi-aplikasi banyak di Eropa gitu. Sementara di Indonesia gitu, banyak orang berbagi informasi pribadi secara terbuka gitu di media sosial tanpa menyadari resikonya gitu. Jadi mengapa budaya penting dalam usability, security dan privacy research gitu ya? Tentu pertama ini yang mempengaruhi norma sosial, mempengaruhi apa yang dianggap aman atau tidak gitu ya. Dan yang kedua adalah hukum regulasi gitu ya. Berbeda antar negara sehingga sistem keamanan juga harus kontekstual gitu. Kemudian ada bicara infrastruktur digital juga gitu ya. Yang menentukan jenis ancaman atau kebutuhan pelindungan. Misalkan masyarakat dengan akses internet rendah lebih tergantung pada SMS yang rentan disadap dan sebagainya gitu. Nah, yang keempat mungkin ya model serangan atau attack model gitu. Attack model juga berbeda atau threat modelnya juga berbeda. Di berbagai negara, phishing mungkin lebih marak lewat email, tapi di negara lain melalui WhatsApp atau bahkan iklan palsu gitu ya. Jadi dengan kata lain bahwa kita bicara inklusivitas itu berarti memahami bahwa desain keamanan global gitu ya harus adaptif terhadap lokal konteks gitu. Jadi sistem keamanan yang berhasil di Amerika atau di Eropa bisa gagal total di Indonesia misalkan jika tidak mempertimbangkan konteks budaya gitu. Jadi ini contoh saja misalkan kalau kita bicara satu platform global seperti Google atau Facebook. Misalkan apa sih kesalahan desain yang bisa terjadi jika mereka menerapkan pengaturan privacy yang sama di seluruh dunia tanpa menyesuaikan dengan budaya lokal. Nah, ini tentu hal yang menarik gitu ya. Dan biasanya Google, Facebook itu akan menyesuaikan dengan konteks budaya lokal dan sebagainya gitu. Nah, ini contoh slide 10 ya. Ini contoh gitu ya. Media sosial itu kan global gitu ya. Tapi penggunaannya lokal gitu. Jadi dengan kata lain ini sebenarnya gambar ini memperlihatkan bagaimana media sosial seperti Facebook hadir di berbagai belahan dunia gitu ya. Di bus misalkan di Nepal gitu ya, hingga pintu toko di Timur Tengah gitu ya. Tapi meskipun platformnya sama, maknanya bisa sangat berbeda gitu. Misalkan kalau kita bicara media sosial itu kan sebuah entitas global, tapi pengalaman penggunanya bersifat sangat-sangat lokal gitu ya.
Di satu negara, Facebook mungkin digunakan untuk promosi bisnis kecil. Di negara lain mungkin menjadi simbol perlawanan politik. Bahkan mungkin cara pengguna memandang privacy gitu ya, dan berbagi informasi di media sosial bisa dipengaruhi oleh budaya, ekonomi, hingga politik lokal gitu ya. Nah, disinilah tantangan desain keamanan muncul. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa misalkan fitur privacy di Facebook, LinkedIn misalkan tetap relevan dan bermanfaat misalkan untuk konteks yang sangat berbeda gitu. Apakah misalkan default setting yang dibuat di Silicon Valley juga cocok untuk pengguna di pedesaan Indonesia atau kota timur tengah gitu atau dimanapun ya. Nah, kita belajar bahwa usable security dan privacy itu tidak bisa netral budaya. Harus ada pendekatan kontekstual. Nah, harus ada adaptasi ya, bukan adoptasi ya, adaptasi. Nah, ini beberapa contoh misalkan kalau kita lihat apa saja sih resiko privacy yang mungkin bisa muncul jika media sosial tidak disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Nah, ini tentu menarik nih. Nah, bisa kita pikirkan dari sisi fitur, bahasa, dan perilaku pengguna dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang slide terakhir gitu ya. Bagaimana kita menerjemahkan gitu ya. Menerjemahkan privacy. Bukan sekedar bahasa, tapi pemahaman gitu ya. Jadi ketika kita bicara soal privacy misalkan, kita sering kali mengasumsikan bahwa konsep ini tuh universal. Padahal makna privacy itu bisa berbeda tergantung pada budaya atau pengalaman sosial dan tentu saja bahasa gitu ya. Nah, gambar ini sebenarnya memperhatikan ya atau apa ya, memperlihatkan gitu ya, bagaimana antar muka pengaturan privacy itu ditampilkan dalam berbagai bahasa gitu ya. Misalkan dari bahasa Jepang hingga bahasa Rumania misalkan. Tapi pertanyaannya adalah misalkan apakah sekedar menerjemahkan kata friend only gitu ya, friend only ke dalam bahasa lokal sudah cukup gitu ya. Tentu tidak gitu. Karena yang lebih penting adalah apakah pengguna benar-benar memahami implikasinya gitu. Apakah dalam budaya mereka kata publik berarti semua orang di internet atau hanya jejaring teman? Nah, contoh lain misalkan istilah teknis seperti cookies gitu ya atau tracking sering tidak diterjemahkan dalam konteks yang sesuai gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini pengguna mungkin apa ya bisa menyetujui pelacakan tanpa sadar apa itu third party cookies gitu ya. Karena tidak dijelaskan dengan cara yang dapat dipahami. Jadi dalam desain keamanan dan privacy yang usable dan inklusif gitu ya, menerjemahkan bukan hanya soal mengganti kata gitu ya. Ini soal mengkomunikasikan makna dan itu memerlukan empati lintas budaya dan kemampuan desain yang etis gitu ya. Nah, ini contoh misalkan kalau kita lihat ya, buka pengaturan privacy di salah satu platform media sosial dalam bahasa Indonesia dan bandingkan dengan versi bahasa Inggris gitu ya. Apakah perbedaan persepsi yang mungkin muncul dari pilihan kata atau struktur menunya dan sebagainya. Ini contoh saja. Oke. Nah, ini paper yang nanti ini kita tidak ada hari tidak akan ada reading group. Nah, mungkin kita akan diskusi terkait dengan tugas besar gitu ya. Namun sebagai penutup dari pertemuan hari ini adalah kita akan coba ini ya. Pertama kalau kita lihat di sini ada beberapa yang mungkin kalau nanti sebagai refleksi saja, ini ada Brian Dosono gitu ya. Brian Dosono ini. Ini I'm stuck. Contextual inquiry of people with visual impairment in authentication gitu ya. Jadi ini menyelami gitu tantangan yang mungkin dihadapi gitu ya penyandang tunanetra dalam proses autentikasi. Mungkin mereka menggambarkan bagaimana instruksi visual dan interface yang tidak ramah aksesibilitas dapat menjadi tembok penghalang gitu. Bukan hanya
ketidaknyamanan ini membuka mata kita bahwa autentikasi yang tidak usable gitu. Tidak usable atau autentikasi yang tidak aman bagi sebagian orang gitu. Nah, studi kedua adalah Lucy Simco gitu ya. Di Computer Security dan Privacy for Refugees in United States gitu ya. Nah, ini mengungkapkan apa ya, semacam konteks pengguna yang tidak memiliki identitas formal gitu, mengalami trauma dan berbagai ketidakpastian hukum. Nah, bagaimana sistem keamanan itu bisa melindungi mereka tanpa memperparah misalkan resiko apa ya, resiko sosial atau surveillance dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kedua paper ini mengajak kita berpikir ulang gitu. Siapa yang kita bayangkan sebagai user saat kita merancang sistem keamanan dan privacy? Ini PR sederhana sih sebenarnya. Pada saat kita merancang sebuah sistem keamanan, sebenarnya siapa sih yang eh, kita pikirkan sebagai user gitu. Contoh misalkan BSSN buat BSRE gitu. Sebenarnya siapa yang kita rancang sebagai usernya gitu. Apakah kita mempertimbangkan tadi orang-orang yang memiliki keterbatasan dan sebagainya. Mungkin itu sebagai penutup dari perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, Waalaikumsalam kita lanjut warahmatullahi kita lanjut untuk diskusi jam 16.30, 18.30 sampai jam 7 ya. Untuk diskusi ini open saja. Oke, mungkin kita ini dulu on cam dulu sebagai ini penutup. Stop.